Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita masih di India. Minggu lalu sudah ketemu Hinduisme. Kita ngincipi sebentar, nyemil sedikit Hinduisme. Malam ini cemilannya ganti Buddhisme. Cemilan ya, bukan makan besar. Karena kita cuplik dikit-dikit, kita lihat skema besar filsafat Buddhisme, dan semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil. Jadi visinya itu. Oke. Seperti saya jelaskan di awal kita ngomong India, bahwa Buddhisme itu sebenarnya gayanya masih agama Weda, cuma yang non-mainstream. Ya kan, yang melawan arus, yang heterodok, bukan yang ortodok. Jadi banyak ajaran-ajaran Buddhisme itu sebenarnya melanjutkan atau meneruskan, menyetujui beberapa ajaran-ajarannya Hinduisme. Dengan modifikasi tertentu, meskipun juga ada beberapa yang ditolak. Yang sangat jelas ditolak, yang pertama adalah itu, otoritas teks-teks Weda. Kalau orang Hindu kan Weda itu primer, Qurannya tidak boleh diotak-atik, luar biasa. Tapi kalau di Buddha tidak. Weda itu, kitab suci itu hanya petunjuk, pedoman, dan itu tidak sangat penting. Yang lebih vital adalah perjalanan, bukan kitab sucinya. Tidak ada gunanya kitab suci luar biasa diagung-agungkan, diunggul-unggulkan, tapi tidak fungsional. Jadi kitab suci itu peta. Nggak ada gunanya kamu ngerti peta kalau nggak pernah ke sana, kalau nggak pernah kamu tempuh perjalanannya. Dan Buddhisme itu semacam menggeser orientasi itu, dari orientasi grafis, orientasi selalu ke kitab suci, ke orientasi pengalaman. Alami langsung. Nggak usah ribut sholat hukumnya apa, mana yang madhab A, madhab B, tapi sholatlah, jalani aja. Nanti kamu akan dapat sesuatu sendiri dari perjalananmu. Nah, itu gugatan pertama Buddhisme pada Hinduisme. Ya mungkin agak nyindir kita lah. Islam itu kan sangat kuat di tradisi grafisnya. Peta bukan tujuan kita, tapi peta itu dasar kita untuk berjalan biar nggak kesasar, kan itu. Oke, itu yang dikritik pertama oleh Buddha. Yang dikritik kedua, sistem kasta. Kemarin di Hinduisme kan ada kasta-kasta itu kan, ada Brahmana, ada Sudra, ada Vaisya. Kalau di Buddhisme tidak ada. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk naik kasta. Setiap orang sejajar kesempatannya untuk mengalami pencerahan. Oke, terus yang ketiga, politeismenya Hindu. Personifikasi Tuhan yang sangat banyak. Itu kalau di Buddhisme ditolak karena terlalu jelimet, terlalu rumit. Nanti kita sibuk melayani Tuhan-Tuhan yang sangat banyak itu. Padahal perjalanan tidak ke situ harusnya. Maka Tuhan-Tuhan yang banyak dan luar biasa di Hinduisme itu dikritik habis-habisan. Dan yang ketiga, kependetaan. Jadi kependetaan apa? Eksklusivisme, kebangsawanan para pendeta, kenikmatan para pendeta dalam tanda petik. Oke, jadi 4 hal yang dikritik oleh Buddha pada Hinduisme. Oke, bismillah, kita mulai ngaji. Oke, ini legenda yang sangat terkenal dari sejarah hidupnya Siddhartha Gautama. Ini raja yang hatinya sangat lembut. Sebelum dia mengalami pencerahan selama hidup di keraton, ayahnya Raja Sudodana itu sudah ngerti, anak ini hatinya lembut sekali. Tidak bisa lihat binatang disembelih, nggak bisa lihat, pokoknya lembut, tidak tegaan. Makanya oleh ayahnya, anak ini jangan dibawa kemana-mana. Di keraton aja, di dalam aja, jangan dibawa kemana-mana. Kasihan nanti dia stres, nggak tegaan masalahnya. Di luar itu kan kehidupan luar biasa sadisnya, kerasnya. Jadi dia dikurung di istana, ya meskipun diajari macam-macam segala kemampuan untuk besok dia bisa jadi raja.
Satu yang dia nggak boleh keluar, karena ayahnya takut. Kehidupan di luar keras dan ganas. Ada banyak begal di luar. Cuma dia punya ajudan, punya pembantu yang bisa diajak nyuri-nyuri keluar. Di antara kesempatan dia jalan-jalan keluar, ada 4 momen yang bikin hatinya tergetar. Yang pertama, ketemu orang tua. Yang kedua, ketemu orang sakit. Yang ketiga, ketemu orang mati. Dan yang terakhir, ketemu pertapa. Di zaman itu belum ada Buddha, berarti pendeta Hindu. Orang yang sudah bebas dari keduniaan. Lihat orang tua, dia lihat ini orang manusia kayak saya. Kalau waktu dia disekap di kerajaan, tidak boleh ada pengawal yang tua. Kalau sudah tua disingkirkan, biar tidak lihat. Dan pengalaman 4 ini dialami ketika dia usianya sekitar 19 tahun. 19 tahun dia lihat orang tua. Loh, kok ada orang kayak gitu? Jalannya sudah gemeteran, pakai tongkat, kesenggol dikit jatuh. Terus tanya sama ajudannya, itu manusia beneran toh? Iya, manusia beneran. Kok jadi kayak gitu? Ya karena sudah tua. Apa setiap orang nanti tua? Ya mestilah nanti setiap orang nanti tua. Oh, itu mikir dia. Iya ya, berarti sedahsyat apapun kita, pada akhirnya kayak gitu nanti. Sekuat apapun kamu, kalau tua akan rapuh. Oh, itu kalau dia mikir. Berarti tidak enak ya hidup ini. Tidak panjang. Sebentar aja sudah kayak gitu nanti. Itu kalau dia mikir. Belum selesai mikir tentang yang tua, jalan-jalan lagi, lihat orang sakit. Sakitnya kebetulan parah. Kalau dicerita itu dia orang sakit yang sampai jatuh di atas kotorannya sendiri, keluarganya jadi sumpek luar biasa. Itu dia gelisah lagi. Kok itu sakit ya? Berarti kita bisa sakit. Katanya ajudannya, ya iyalah, setiap orang sangat mungkin sakit. Apalagi yang sudah tua. Gelisah lagi dia. Dan terakhir lebih dahsyat lagi, lihat orang mati. Kok bisa ya orang mati? Dia tidak pernah lihat orang mati. Lihat orang mati kaget. Kalau kita kan sudah biasa kan. Kematian bukan sesuatu yang mengagetkan bagimu. Tapi bagi Siddhartha Gautama, ini luar biasa loh. Ternyata ada 3 hal yang pasti, yang selama ini saya tidak tahu, bahwa besok saya mesti tua. Bahwa saya ini pasti bisa sakit. Dan bahwa besok saya bisa mati. Ini menggelisahkan loh. Terus apa enaknya hidup ini? Ternyata segala yang kita nikmati ada cegatan-cegatannya yang tidak enak. Dia gelisah. Dan yang terakhir lihat pertapa pendeta. Ini orang kok kelihatannya tentrem sekali ya. Apa tidak ngerti kalau besok dia itu mati? Apa tidak sumpek kalau dia bisa sakit? Apa tidak takut kalau besok dia tua, nggak kuat ngapa-ngapain? Harus pakai tongkat, bahkan kadang harus digendong kemana-mana. Tapi dia kok senyum kemana-mana, tidak gelisah sama sekali, tidak kaget, tidak sumpek. Di sekitarnya ada apa, dia juga tidak terpengaruh. Pertapa. Dan inspirasi dari pertapa ya nanti ada momen-momen ketika dia ngobrol sebentar dan sampai dia menyimpulkan, kalau gitu istana ini nggak ada enaknya apa-apa, nggak menarik sama sekali. Itulah nanti yang bikin Siddhartha Gautama mengembara, nyari sebenarnya kayak gimana sih kunci hidup ini. Itu yang bagi saya mencari cahaya. 6 tahun dia nyari, 72 purnama, 2184 hari. Dia mencari pencerahan. Sempat berguru pada 2 orang tokoh besar zaman itu. Dari yang pertama, Guru Arada Kalama. Dia belajar meditasi dan fana, melenyapkan diri bersatu dengan Brahman. Kayak kemarin di Hinduisme. Tapi dia tidak terjawab problemnya. Meditasi dan bersatu dengan Brahman, itihad, tidak bikin batin tenang. Tidak bikin jiwa jadi teduh. Mengingkari kenyataan. Mengingkari hakikat diri sebagai manusia. Itu jawabannya Buddha yang pertama. Anda kelihatannya luar biasa sih fana, sampai lupa kayak orang pingsan, kayak orang tidak sadar. Tapi tidak manusiawi. Terus dia nyari guru lagi, namanya Udaraka Ramaputra. Dari guru yang kedua dia belajar bhakti, belajar yoga, mempersembahkan hidup untuk ibadah. Yoga itu kan kalau di Islam kayak syariahnya, ibadah. Sak pol-poli mungkin puasa, sholat tahajud.
dan yang sejenis itu. Cuma ritual yang namanya ibadah ini sama, tidak menghapus gelisahnya. Bagi dia, ya sih sholat, misalnya tak kasih contoh sholat. Sholat itu bikin tenang, tapi setelah sholat sumpek lagi. Itu yang katanya Bu Siddhartha, wah ini cuma persinggahan sementara, menghibur sebentar tapi sumpek lagi. Kenapa? Karena belum ketemu intinya. Mungkin tidak salah yoganya, tidak salah meditasinya, tapi dasarnya yang belum beres ini. Maka terus dia uzlah. Kalau di kisah itu ada temannya 6, menyiksa diri habis-habisan. Pokoknya semua yang dianggap religius, dianggap bagus, dijalani. Tapa, semedi, telanjang, tidak pakai baju, anui semua. Cuma dapatnya dia, lagi-lagi tidak manusiawi. Masa Tuhan nyuruh kayak gini? Sadis sekali. Seandainya Tuhan ada, apa yo tego lihat saya sesengsara ini. Wong Tuhan itu menciptakan kita dalam citra terbaiknya, pingin kita seneng sambil mengenali dia. Kok kita menyiksa diri seperti itu? Kira-kira kalau Tuhan beneran lihat, mungkin dia juga sedih lihat kita. Ngapain kok sesusah itu mau nyari aku, kan mungkin gitu. Dan itu yang dirasakan oleh Siddhartha. Sampai dia merenung lama, akhirnya itulah di bawah pohon bodhi itulah dan dia dapat pencerahan. Kalau bahasanya Abdul Kalam Azad, disitulah dia dapat wahyu. Oke, ketemulah dia cahaya yang nanti dikenal orang sebagai Buddhisme. Jangan salah, Buddha itu istilah. Ada yang bilang itu artinya guru. Kalau bagi Abdul Kalam Azad tadi sebenarnya itu kalau di Islam namanya Nabi, itu Buddha. Tapi makna harfiahnya Buddha adalah yang tercerahkan. Jadi dia bukan identitas hanya untuk Siddhartha Gautama. Siapapun yang tercerahkan hidupnya, dia boleh menyandang gelar Buddha. Oke, ya Gautama biasanya disebut Buddha Sakyamuni. Dari awal itulah nanti dia rumuskan, dia mengajarkan apa sih hasil pencerahannya, apa sih hasil dari dia buntu galau luar biasa, tiba-tiba melek dan senyum, tidak berhenti-berhenti sudah. Oke. Kita lihat sekarang. Ini yang utama-utama saya agak cepat karena kalian pasti sudah sering dapat dan dengar istilah ini. Yang pertama adalah 4 kebenaran mulia. 4 noble truth. Nyawanya agama Buddha ada di 4 ini. Yang pertama dukkha, yang kedua samudaya, yang ketiga nirodha atau nibbana atau nirwana, dan yang keempat magga, jalan menuju dukkha, yang nanti dikenal sebagai 8 jalan atau jalan beruas 8. Jadi pertama-tama yang disadari oleh Buddha, kita harus ingat bahwa hidup ini punya karakter dukkha, samsara. Jadi hakikat hidup kita ini sebenarnya susah loh. Jangan salah. Coba dicermati. Kalau di Siddhartha ada 3 jenis penderitaan, ada 3 jenis dukkha. Yang pertama, penderitaan biasa. Tiba-tiba kamu digigit nyamuk, terus gatel, kamu garuk, biasa kan? Mau pulang kok macet, biasa. Sifatnya gampang diatasi, dukkha. Tapi ada level yang agak dalam, penderitaan karena perubahan. Dulu rambutmu bagus, sekarang rontok jadi budak. Itu kan perubahan. Dulu selalu gitu, karena hidup ini tidak ada yang konstan, selalu berubah. Maka penderitaan tersendiri perubahan itu. Kamu kan pinginnya mbok kayak zaman dulu loh Pak, waktu kecil apa-apa dikasih, seneng terus, main terus, ketawa terus, enak. Sekarang kuliah sumpek Pak, apa-apa harus ngatur sendiri, duit tidak cukup, keinginan besar tapi yo modalnya kurang, jadi galau tiap hari. Kenapa penderitaan? Dulu waktu kecil ndak kan kamu seneng luar biasa. Maka kenangan itu kan sesuatu yang sangat pingin kamu ulangi lagi. Karena perubahan itu menyakitkan, katanya Buddha. Ada putus asanya, ada sedihnya. Penderitaan level kedua. Ada yang lebih dalam lagi, penderitaan level 3. Samkara dukkha. Penderitaan kok aku manusia ya. Karena aku manusia, tanggung jawabnya macam-macam. Karena punya pikiran, jadi bisa galau. Coba nggak punya pikiran, nggak mungkin galau. Karena aku manusia, maka
bisa tua dan bisa mati. Karena aku manusia maka banyak. Itu berarti penderitaan eksistensial. Penderitaan sebagai konsekuensi kita lahir jadi manusia. Karena kita manusia, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa, kita bisa stres, kita bisa depresi. Karena kita manusia, itu duka. Setiap momen kehidupanmu coba cek. Di situ ada fenomena kamu tidak berdaya, kamu tidak bisa ngontrol, dan kamu tidak kuasa. Kamu tidak bisa ngontrol 100% hidupmu. Itu penderitaan yang luar biasa. Maka sadari itu dulu. Kalau kamu nggak sadar ini, hidupmu akan berat luar biasa. Jadi kalau kamu ketemu masalah apapun, ingatlah bahwa iya sih memang hidup itu karakternya memang duka. Tidak perlu galau, tidak perlu stres. Ya memang gitu itu hidup. Nah, kesadaran pertama. Jadi diingat-ingat bahwa karakter kehidupan kita adalah duka. Apa sih yang bikin kita galau, bikin kita duka? Karakternya sih begitu. Cuma karakter hidup yang duka ini bikin kita galau atau biasa atau malah ceria, itu sebenarnya tergantung samudaya. Maksudnya apa? Kuncinya di kita sendiri. Kalau kita tanha atau avijja, maka hidup ini berat, luar biasa. Itulah sebabnya duka. Avijja itu berarti bodoh, batin yang gelap. Kalau tanha itu diliputi hawa nafsu, hasrat yang tidak terkendali. Semakin besar kebodohanmu, semakin tidak terkontrol hasratmu, semakin berat hidupmu. Nah, itu samudaya. Jadi kalau ada orang tanya, kalau hidup itu duka, sebabnya apa? Sebabnya karena manusia berhasrat dan manusia tidak tahu. Manusia bodoh. Kalau tahu bahwa hakikat hidup itu memang begitu, mungkin kamu tidak galau. Atau meskipun sudah tahu, tapi hasratmu macam-macam, kamu juga pasti akan galau. Pingin A, pingin B, pingin C, terus begitu. Itu kan menyiksa. Dan itulah sumber duka. Semakin banyak keinginan berbanding korelatif dengan semakin banyak kekecewaan. Semakin okeh karepe ya semakin okeh gagale. Mereka yang tidak bisa mengontrol hasrat akan berhadapan dengan duka. Semakin sedikit hasratmu, semakin nikmat hidupmu. Nah, itu rumusnya. Semakin kamu tidak pingin macam-macam, semakin nyantai. Katanya Buddha loh ya. Jangan tertipu oleh samudaya. Dan yang kedua avijja. Avijja itu ketidaktahuan. Kalau tidak tahu, gelap. Dan orang yang tidak tahu, cepat-cepat berusaha biar tahu. Kalau enggak, kamu nanti kesasar. Samudaya. Dan yang ketiga, sebelum nanti yang keempat, karena sebenarnya harus yang keempat dulu. Gimana cara melenyapkan duka? Itu yang ada 8 jalan. Nanti kita, karena yang 8 itu agak panjang, setelah duka hilang dengan 8 jalan itu, hasilnya adalah nirodha, atau sering disebut nirwana, atau sering disebut nibbana. Ini kondisi yang tidak terjelaskan, tapi diomongkan tidak bisa. Nibbana itu kondisi ketika selesai, sudah tuntas semuanya. Kamu tidak punya utang apa-apa lagi, tidak punya hasrat yang belum terpenuhi, tidak punya akibat yang harus kamu tanggung, tidak punya utang yang harus kamu bayar. Hidupmu beres, selesai. Penjelasannya nibbana itu kalau kemarin kalau di Hindu, nibbana itu sebenarnya kayak konsep moksa. Dan ini bisa dicapai orang hidup juga bisa. Jadi kalau nirwana itu kamu sebut surga, surga itu bisa kamu temukan hari ini. Syaratnya apa? Singkirkan duka, hapus ketidaktahuan, hapus semua hasrat, bayar semua utang, tanggung semua akibat yang harus kamu tanggung sampai selesai. Sehingga kalau sudah, kamu akan mengalami nibbana, mengalami nirwana. Kondisinya tidak terjelaskan, tapi kondisi yang tuntas. Jadi nirwana tidak sama dan sebanding dengan surga dalam kepalamu. Kalau dalam kepalamu surga itu kan bangunan yang besar luar biasa. Di sana banyak bidadarinya, kamu minta apa aja dikasih.
Ndak, kondisi nirwana itu kondisi ketika batinmu sudah tentram luar biasa. Kamu sudah puas dengan segalanya, ndak ada utang apa-apa lagi, semua hasrat sudah selesai. Di situ kamu mengalami nibbana, nirwana. Oke, yo ini mungkin agak susah di level kita, tapi pokoknya kamu benchmark aja, kamu catat aja, ada loh gaya berpikir semacam ini. Atau jangan-jangan ini alternatif untuk menjelaskan surga kita yang sangat fisikal, sangat person dan material. Intinya ini nanti maga, atau kalau di bahasa Jawa kan jadi marga, jalan. Jalannya apa? Untuk tadi kita bebas dari samsara, bebas dari roda reinkarnasi, biar kamu gak capek lahir kembali, tempuh 8 jalan. Namanya jalan mulia berunsur 8. Ini kelihatannya sedikit cuma 8, tapi kalau dijalankan ya berat luar biasa. Kalau Musa punya 10 commandment, jadi 10 perintah Tuhan. Kalau Buddha cuma dikasih 8. Tapi yang 8 ini jauh lebih berat menurut saya daripada yang 10. Yang 10 itu kan agak material, jangan membunuh, jangan berbohong, jangan kan. Tapi ini agak berat 8-nya. Yang 8 itu bisa dikategorikan jadi 3 kategori: kebijaksanaan, wisdom, kategori moralitas, sila, dan kategori samadhi, konsentrasi. Kebijaksanaan kalau di Buddha isinya 2, bahwa kamu harus punya pengertian yang benar dan punya pikiran yang benar. Ini yang berat. Mengejar 2 ini aja kita ngaji sampai 70 kali lebih kan masih belum nyampe-nyampe. Pemahaman yang benar tentang hidup dan pikiran yang benar. Kita mikirnya masih melenceng-melenceng. Mungkin situasinya nggak mendukung. Karena saya lihat hari ini yang masuk di kepala kita kalau ndak TV, internet atau koran. Dan TV, internet, koran itu kan isinya mengacaukan isi pikiranmu. Kamu ndak bisa punya pikiran yang benar dari TV. Pengertian yang benar dari TV kamu ndak nyampe. Maka pinter-pinter memilah. Akhir-akhir ini kan memang pikiran kita kacau luar biasa. Kadang logika kita kebolak-balik. Pengaruh WhatsApp, pengaruh Facebook, pengaruh Twitter, pengaruh itu kan bolak-balik. Benar dan salah sekarang tidak karu-karuan. Maka latihanlah nyari pengertian yang benar dan pikiran yang benar. Kalau sudah beres itu, baru kamu latihan jadi orang yang bermoral. Ngomong yang benar, berbuat yang benar, dan bekerja yang benar. Kalau wisdom 2 yang pertama belum, kalau kamu tidak punya yang pertama berarti kamu susah nyari yang benar. Kalau kamu nggak punya yang pertama, kamu tidak akan bisa ngomong yang benar. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, ya kamu tidak punya pengertian yang benar. Yang kamu lakukan juga pasti tidak benar. Kerjaanmu juga nanti juga tidak akan benar. Jadi kuncinya ada di wisdom, di filsafat, di hikmah. Kalau yang pertama kamu tidak punya, yang kedua kamu tidak akan bisa nyampe. Yang ketiga apalagi tidak akan bisa jalan. Itu yang tadi disebut basis. Itu yang sejak tadi dicari oleh Siddhartha. Wong sama-sama hidup ini samsara loh, kok dia bisa senyum-senyum? Kenapa? Dia sudah ngerti mana yang benar. Sementara kita yang merengut tiap hari, teriak-teriak, marah-marah tiap hari, sinis tiap hari. Kalau sudah ketemu wisdom, ngomongmu pasti akan benar karena kamu ngerti kebenaran. Dan yang kedua, perbuatanmu juga pasti akan benar karena dasar fondasimu benar. Kerjaanmu juga pasti akan benar. Kalau yang pertama dan yang kedua sudah, baru kamu mikir peningkatan kualitas diri, pengembangan diri. Jangan-jangan aku hidup itu untuk apa, mau kemana, tujuannya apa. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Harus selalu naik kelas. Yaumuhu khairun min amsihi terus. Itu nanti butuh level ketiga, konsentrasi. Isinya 3, daya upaya yang benar, perhatian yang benar, harus fokus. Dan yang ke-8, konsentrasi yang benar. Jadi itu jalan mulia berunsur 8. Kalau kalian bisa menjalankan 8 ini muter, maka kalian akan bebas dari lingkaran samsara tadi.
dari sebab akibat yang menjebak tadi. Nah, itu wahyu yang diterima oleh Siddhartha Gautama. 8 jalan kebenaran. Oke, itu Buddhisme. Jadi paling enggak teman-teman yang ngaji filsafat malam ini punya gambaran. Kayak gitu loh gayanya Buddhisme. Minggu lalu punya gambaran kayak gitu loh Hinduisme. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.